Bosku jadi suamiku. Bab 098. Aurel dan Nisa sudah diminta oleh ayah mereka untuk pulang, tapi keduanya menolak dan masih ingin berada di sana untuk melihat adik kecil yang baru saja lahir. Pulang yuk sama ayah, nanti adik Abrar dan adik Ara nyariin loh, bujuk Amar. Ayah, apa adik Belanya boleh ikut pulang bersama kita? Nanti kakak Aurel mau kenalin sama adik Ara dan Abrar, ucap Aurel. Mana boleh sayang, adik Bella harus tinggal di rumah sakit dulu, nanti kalau sudah bisa dibawa pulang sama dokter adik Bella akan langsung tinggal di sebelah rumah opa, bujuk Amar lagi. Adik Bella di sini tidak punya teman ayah, kasihan kalau ditinggal sendiri. Baba Stephen juga nggak beliin mainan, ucap Aurel yang malah ikut memanggil Stephen dengan panggilan Baba. Anak ayah, bukannya kakak Aurel sudah tahu jika adik bayi baru lahir itu belum bisa main, hanya bisa tidur dan menangis jika harus atau pup, ucap Amar. Hehehe, kakak sudah lupa ayah, padahal dulu adik Ara dan adik Abrar juga hanya menangis dan tidur. Kakak Aurel sampai capek ngajak mereka bicara karena tidak dijawab, ucap Aurel. Opa sudah menyuruh orang untuk membongkar pagar pembatasnya loh, tapi orang-orangnya harus diawasi jangan sampai proses pembongkaran pagarnya tidak cepat selesai, ucap Opa Danish. Iya, kita kan harus di sini menjaga Aunty dan adik bayi, ucap Opa Aris. Jika Aurel dibujuk untuk pulang ke rumah, beda halnya dengan Nisa yang kini malah merengek minta untuk tinggal di Jakarta saja. Ayah, Nisa tinggal di Jakarta sama opa dan oma aja, bujuk Nisa. Tapi kan Nisa sekolah nak, terus kalau Nisanya di Jakarta kasihan adik Nisam tinggal sendiri dan tidak punya teman main, bujuk Arsyad. Nisa mau main sama adik-adik di sini, adik Nisam biar tinggal di Jakarta saja, ucap Nisa. Mana bisa sayang, adik Nisamnya kan belum lepas ASI, ucap Arsyad. Begini saja, ayah janji kita akan ke Jakarta setiap weekend, ucap Arsyad. Janji? Kalau ayah bohong, Nisa akan pergi berdua sama adik Nisam ke Jakarta, ucap Nisa menyodorkan jari kelingkingnya. Iya sayang, ayah janji, jadi ayo kita pulang ke rumah Opa Aris, ucap Arsyad yang diangguki oleh Nisa. Tuh kakak Nisanya sudah mau pulang, kakak Aurel juga pulang. Opa dan Opa Danish mau memberikan tugas penting untuk kalian berdua, ucap Opa Aris. Tugas apa Opa? Tanya Aurel. Tolong awasi pekerja yang sedang membongkar pagar. Siap, tanya Opa Aris. Siap Opa, sebentar, ucap Aurel berlari ke arah ranjang baby Bella diikuti Nisa. Adik Bella yang cantik seperti kakak Aurel, kakak Nisa dan kakak Ara. Hehehe, Aurel tetap tekekeh karena merasa lucu adiknya akan dipanggil kakak oleh Bella. 2. Kami pergi dulu, adik Bella mainnya sama Baba aja dulu, kalau bubunya biarin istirahat dulu kasihan. Atau adik Bella main sama Opa dan Oma. Walaupun tidak seseru main bersama kakak Aurel dan kakak Nisa sih, tapi daripada tidak ada teman main, ucap Aurel. Iya, kami harus menjalan tugas besar dari Opa, jadi jangan nangis. Kalau adik Bella sedih minta Baba Stephen untuk menelpon kami, oke, ucap Nisa. Papai adik Bella, kami akan sangat merindukanmu, ucap Aurel. Setelah drama yang panjang karena ulah kedua bocah tersebut, akhirnya Amar dan Arsyad bisa pulang ke rumah. Seperti tidak kehabisan tenaga, kedua bocah tersebut masih saja asyik berbicara di sepanjang perjalanan. Kak Nisa, lihat temboknya dirobohkan, ucap Aurel. Iya, kita harus mengawasi orang yang bekerja, sehingga besok sudah jadi, ucap Nisa. Amar memarkirkan mobilnya lalu Amar menuntun Aurel sementara Arsyad menuntun Nisa. Bersihkan dulu badannya sebelum ke kamar adik, ucap Amar yang sudah bisa menebak kemana tujuan utama kedua bocah tersebut. Oke ayah, ayah dan Uncil juga harus membersihkan badan sebelum menemui adik-adik dan Umi, ucap Aurel. Iya betul, ucap Nisa. Iya, kami akan segera bersih-bersih, ucap Arsyad. Ayo kakak Nisa, kita ke kamar Aurel.
Di sana kan banyak baju kakak Nisa, ucap Aurel menggandeng tangan. Nisa. Mereka berdua kayak nggak ada capek-capeknya, ucap Amar melihat Aurel dan Nisa sudah berlari menuju lift. Iya, nggak sabar rasanya melihat Nisam, Ara dan Abrar besar apalagi Timba Bella, pastinya semakin ramai keluarga kita dengan suara tawa anak-anak, ucap Arsyad. Iya bang. Di kamar, Aurel dan Nisa sudah mencuci tangan, wajah dan kaki. Lalu keduanya berganti pakaian. Ayo Kak Nisa kita temui adik-adik, ajak Aurel lalu membuka pintu penghubung kamarnya dan twins. Loh, kok ayah dan Uncel sudah di sini? Apa jangan-jangan? Aurel dan Nisa memicingkan matanya ke arah Amar dan Arsyad. Kenapa lihatnya gitu? Tanya Amar. Aurel sudah bilang bersih-bersih dulu, ucap Aurel berjalan ke arah Zahra dan memeluk kaki uminya, begitu pula dengan Nisa memeluk kaki Amira. Nih lihat, Uncel dan ayah kamu sudah ganti baju, ucap Arsyad. Iya, kalian berdua saja yang bersih-bersihnya lama, ucap Amar. Kita berdua kan perempuan jadi wajar lama, ucap Aurel. Sudah sayang. Ayo ceritakan sama Umi bagaimana kondisi adik bayinya, ucap Zahra. Adik bayinya cantik, namanya adik Bella. Terus tadi Baba pingsan Umi, kasihan tangannya luka-luka karena dicakar dan digigit sama bubu. Oh iya kok Umi waktu melahirkan adik Ara dan adik Abrar tidak gigit dan cakar ayah sih, pasti wajah ayah akan terlihat lucu, ucap Aurel. 3. Enak aja. Kakak Aurel malah ingin Umi menggigit dan mencakar ayah, ucap Amar. Memangnya Baba dan Bubu itu siapa? Tanya Zahra. Baba Stephen dan Bubu Cece, kakak Aurel sama kakak Nisa sepakat akan panggil Baba dan Bubu juga seperti adik Bella. Nanti kami akan ajarin adik Nisam, Ara dan Abrar panggil Baba dan Bubu juga, ucap Aurel. Baiklah. Yang penting Om Steph dan Onti Cece tidak keberatan, ucap Zahra. Tidak dong Umi, mereka malah senang. Baba Steph juga akan mengajari adik Bella panggil ayah dan Umi, ucap Aurel. Umi kapan adik tidur? Tanya Aurlu melihat ke atas ranjang besar, di mana Nisam, Ara dan Abrar tertidur. Baru saja tidur, kakak Aurel dan kakak Nisa ikut tidur saja bersama adik-adik, ucap Zahra. No, Aurel dan Kak Nisa punya tugas dari Opa, ucap Aurel. Aurel dan Nisa berjalan berjinjit ke arah ranjang lalu mencium pipi ketiga adik mereka secara bergantian. Kakak Aurel mau pergi keluar dulu, ucap Aurel. Ayo Aurel, ajak Nisa. Ayo Kak, Umi, ayah kami mau awasi orang yang bekerja bongkae tembok, pamit Aurel. Iya Umi. Nisa dan Aurel dapat tugas dari Opa, ucap Nisa. Baiklah, tapi ingat jangan terlalu dekat, ucap Amira. Siap. Aurel dan Nisa berlari keluar kamar namun tidak berselang lama kembali lagi. Kok balik lagi? Tanya Arsyad. Aurel mau ambil topi dulu, di luar panas nanti wajah terbakar sedangkan perawatan mahal, ucap Aurel berlari menuju kamarnya. Duh. Anak itu masih kecil sudah mikirin perawatan, ucap Amar menggelengkan kepalanya. Ini untuk kakak Nisa, dan ini untuk Aurel, memberikan topi yang diambil dari kamarnya. Ya ampun, kita berdua sangat cantik, ucap Aurel. Iya betul. Aurel dan Nisa keluar dari rumah lewat pintu samping, keduanya bisa melihat pagar yang sudah terbongkar sebagian. Om, panggil Aurel dan Nisa kepada seorang pria yang mengawasi para pekerja. Bos kecil, ucap pria tersebut. Kami bukan bos Om, ucap Nisa. Kak Nisa, ucapan itu doa. Kata Umi, kalau ada orang uang berkata baik kita harus mengaminkannya, ucap Aurel. Amin, ucap Nisa. Om di sini kerja. Kok tidak ikut bongkar pagarnya? Tanya Aurel. 4. Iya, oke tugasnya mengawasi para pekerja, Tuan Danis sudah menghubungi Om. Kata Tuan Danis akan ada 2 bos kecil yang akan mengawasi para pekerja bersama Om, ucap pengawas lapangan.
Nama Om siapa? Aku Aurel, kalau ini kakak Nisa, ucap Aurel memok dirinya. Nama Om Dani, ucap Dani. Nama Om sama seperti Om yang ada di kampung Umi, namanya juga Dani tapi Om Dani itu sukanya rambut yang warna-warni tapi Om kok rambutnya tidak warna-warni sih? Tanya Aurel. Om tidak suka mewarnai rambut, mungkin saja namanya saja yang sama lagi pula kan banyak orang yang namanya sama, ucap Dani. Iya Om, oh iya Aurel mau lihat ke sana, ucap Aurel. Jangan kita lihat dari sini saja, ucap Dani. Kasihannya mereka harus panas-panasan, ucap Aurel. Iya, kok mereka tidak pakai payung ya agar tidak kepanasan, ucap Nisa. Dani hanya tersenyum mendengar obrolan keduanya. Rasanya lucu sekali keduanya membuat Dani terhibur. Kak Nisa, Aurel berbisik kepada Nisa. Oke, Om tunggu sebentar. Aurel sana Nisa berlari memasuki rumah dan menuju dapur. Bibi, panggil Aurel. Iya Nona muda, ada yang bisa Bibi bantu? Tanya Bi Asih. Tolong buatkan minum yang banyak terus makanan juga, Aurel mau kasih ke pekerjaan di samping, ucap Aurel. Baik Non, Bibi akan membuatnya sekarang, ucap Bi Asih. Bi Asih bersama dengan pembantu lain membuat minum sesuai dengan perintah Aurel. Tak lupa Bi Asih mengambil beberapa bungkus stok kue dan biskuit karena untuk membuat kue maka akan membutuhkan waktu yang lama. Tolong Bibi bawa di teras samping, ucap Aurel meminta tolong. Baik Nona muda. Aurel dan Nisa kembali menemui Dani. Om panggil teman-temannya untuk minum dulu kasihan mereka pasti kehausan, ucap Aurel. Tidak perlu Non, kami sudah mendapatkan makan dan minum dari Tuan Danish, ucap Dani. Tidak apa-apa, ayo panggil dulu, ucap Aurel. Baik Non, tunggu sebentar, ucap Dani. Para pekerja uang berjumlah 10 orang berjalan mendekat. Mereka semua merasa tidak enak jika harus menginjak lantai rumah tersebut. Ayo, Om masuk saja, ini Bibi sudah buatkan minum, kalau kerja itu harus istirahat juga, ucap Aurel. Iya ayo duduk, ajak Nisa. 5. Ayo Pak masuk saja, ucap Arsyad yang datang tiba-tiba. Maaf Tuan, ucap Dani mewakili teman-temannya. Tidak masalah, ayo duduk. Minum dulu lalu lanjut kerjanya, ucap Arsyad. Baik Tuan, terima kasih Non, ucap Dani. Sayang adik-adik bangun, mereka menangis mencari kalian, ucap Arsyad. Om silahkan diminum Aurel dan Kak Nisa mau temui adik-adik dulu. Aurel dan Nisa berlari menuju lift untuk naik ke lantai 2. Nisa dan Aurel bisa mendengar suara tangis di luar pintu. Ceklek. Adik-adik ini kakak Aurel sudah datang, ucap Aurel. Nisa berlari ke arah Amira yang sedang menggendong Nisam. Ara ditenangkan Amar sementara Abrar ditenangkan oleh Zahra. Baby twins yang sudah hafal betul suara dari kakak cantik mereka langsung berhenti menangis dan melihat ke arah sumber suara. Kakak, ucap Ara dan Abrar bersama. Keduanya memberontak meminta untuk diturunkan dari gendongan. Karena usia Ara dan Abrar masih 1 tahun dan mereka juga belum lama ini bisa berjalan, jadi saat mereka berlari seperti pinguin. Sini adik-adik kakak, ucap Aurel merentangkan kedua tangannya. Ara dan Abrar memeluk Aurel dengan sayang, keduanya bahkan langsung mencium pipi Aurel bersamaan. Sayang adik Ara dan adik Abrar, bilang sayang dulu, ucap Aurel. Sayang, ajar Aurel. Ang, ucap Ara dan Abrar. Pintarnya adik-adik, ucap mencium Ara dan Abrar. Kok adik-adik nangis sih? Tanya Aurel. Ada yang jahilin adik-adiknya kakak Aurel. Tanya Aurel mengusap sisa air mata di pipi Ara dan Abrar. Ara dan Abrar malah menunjuk ke arah Amar. Loh kok malah tunjuk ayah sih, ucap Amar. Kan memang kamu Mas yang tadi menciumi wajah mereka sampai keduanya terbangun dan menangis jadi Nisam juga ikut kaget dengar tangisan Ara dan Abrar. Hehehe Mas kan gemas dengan mereka sayang, ucap Amar.
Amar sudah siap mendengarkan Aurel mengomel namun, Amar terselamatkan karena suara telepon yang berdering. "Lihat Baba kalian nelpon," ucap Amar. "Halo assalamualaikum Baba, kenapa adik Bella rindu dengan kakak-kakaknya ya?" "Sebentar," ucap Amar. "Bukan, gue cuma mau tanya so." "Oh mau dialihkan ke panggilan video, tunggu sebentar," ucap Amar. 6. Amar menyambungkan teleponnya dengan TV yang ada di kamar Twins sehingga semua orang bisa melihat suasana di rumah sakit. "Halo semuanya, adik Bella tuh lihat kakak-kakaknya lihatin adik Bella loh," ucap Stephen. Bella membuka matanya. "Lihat adik Bella bangun, adik Ara dan adik Abrar ayo lambaikan tangan ke adik bayi," ucap Aurel. "Adik Nisam juga," ucap Nisa. Aurel dan Nisa melambaikan tangannya lalu diikuti ketiganya ikut melambaikan tangan. "Kiss bye," ucap Aurel. Ara dan Abrar yang sudah tahu cara cium jauh langsung meletakkan tangannya di depan mulut dan melakukan ciuman. "Adik Bella dapat ciuman yang banyak dari kakak-kakaknya, terima kasih." "Adik Bella jadi tidak sabar untuk pulang ke rumah," ucap Stephen. "Iya, kami juga sudah rindu dengan adik bayi, Baba dan Bubu," ucap Aurel. Bella terdengar menangis membuat Aurel dan Nisa cemas. "Adik Bella kenapa Baba?" tanya Aurel. "Sepertinya haus, kalau begitu Baba matikan teleponnya dulu." "Assalamualaikum," ucap Stephen. "Waalaikumsalam." Aurel dan Nisa menemani adik-adik mereka main sedangkan Zahra dan Amira mengontrol sambil mengawasi anak-anak main. Amar sudah pamit untuk menyusul Arsyad yang sedang mengawasi para pekerja. 7. Keinginan dari cucu-cucu tersayangnya dilaksanakan oleh Opa Aris dan Opa Danish hanya sehari yaitu membongkar pagar pembatas antara rumah Opa Aris dan ruang Opa Danish yang baru dibelinya. Kini, Opa Aris menyewa tukang kebun untuk merawat rumput yang ada di rumah tersebut. "Wah luasnya, nanti Aurel mau ajak Kail, Cici dan Caca main di sini," ucap Aurel senang melihat taman samping yang luas karena menyatu dengan taman kediaman Danish. "Ini bisa buat lapangan sepak bola, Ayah, Uncel, Baba, adik Abrar dan adik Nisam bisa main bola terus Umi, Aunty, Bubu, Kak Nisa, Aurel, adik Ara dan adik Bella yang memberikan semangat," ucap Aurel lagi. "Pemain bola itu jumlahnya 11, coba hitung masih kurang berapa?" tanya Amar. Amar, Aurel, Ara dan Abrar memang berada di rumah. Keduanya yang bertugas menjaga Ara dan Abrar karena Zahra ke rumah sakit untuk menjenguk Arsela dan bayi cantiknya sementara Arsyad yang diberi tugas oleh Amira menjaga Nisa dan Nisam malah mengajak keduanya untuk jalan-jalan karena Nisam sempat menangis karena ingin ikut pergi. Ayah 1, Uncel 2, Baba 3, adik Abrar 4, adik Nisam 5. Kalau jumlahnya harus 11 berarti 11 kurang 5, Aurel menaikkan 10 jarinya untuk menghitung. "Adik Ara pinjam 1 jarinya," ucap Aurel namun tentu saja Ara tidak mengerti. "Adik Abrar pinjam jarinya," lagi-lagi Abrar juga tidak mengerti. "Ini, Ayah pinjam 1 jari, coba dikurangi 11 kurang 6, kakak Aurel kan pintar kalau soal hitung-hitungan," ucap Amar. Aurel dengan serius menghitung hingga mendapatkan jawabannya. "Jawabannya 6, benarkan Ayah?" tanya Aurel. "Benar, kakak Aurel memang pintar," puji Amar. Kakak Aurel mau minta Kail untuk ikut main bola, terus minta adik ke Bubu Cece 2, laki-laki semua, terus Aunty Amira 2 juga, dan satunya Umi, ucap Aurel malah mau minta adik lagi. "Kok mintanya cuma 1 adik sama Umi?" tanya Amar. "Iya kasihan Umi jika Aurel minta banyak adik, kakak Aurel kan sudah punya 2 adik nanti tambah 1 lagi, kakak Aurel nanti tidur bersama adik Ara terus adik Abrar nanti tidurnya sama adik bayi," ucap Aurel mulai merencanakan semuanya. "Permisi Tuan, di luar ada teman-temannya Nona Aurel," ucap Biasih. "Mereka sudah datang? Ayo adik-adik kita temui kakak Kail,"
Caca dan Cici, ucap Aurel menggandeng tangan kedua adiknya yang sudah hampir berjalan ke arah rerumputan hijau. Amar tahu hari Minggu ini teman-teman Aurel akan datang karena tadi pagi Aurel menelpon untuk minta tolong membantunya menjaga Ara dan Abrar. Ara, Abrar, panggil Cici dan Caca heboh. Mereka berdua merentangkan tangan untuk menyambut pelukan kedua bocah kembar berbeda jenis kelamin itu yang sudah dianggap sebagai adik mereka sendiri. Tapi Ara dan Abrar malah melewati Caca dan Cici dan memeluk Kail yang berdiri di belakang.